قد أفلح المؤمنون. Ini ada lagi nih teman-teman ya, masih dari Ini dari Ahwat nih. Ahwat ya, dari Sista X ya teman-teman ya. Di sini Assalamualaikum Kak, saya perempuan sudah pacaran 4 tahun, tetapi hubungan saya tidak direstui orang tua dikarenakan pacar saya beda agama. Saya harus seperti apa? Wah, ini banyak banget sih kasusnya ya. Banyak banget kasih ini ya. Ini kasus seperti ini emang banyak banget nih terjadi di lingkungan kita. Bener-bener. Nah kalau dari sisi psikologisnya Den, apa nih? Dia kan bingung nih kan nih. Hmm. Dia bingung kan harus seperti apa kan? Karena Betul. dia beda agama kan. Nah, ini tuh mungkin bisa masuk ke relationship OCD atau bisa disebut juga ROCD. Nah, Relationship OCD. OCD. Nah, jadi atau dia ROCD. ROCD ya bisa disebut juga. Jadi dia itu lebih apa ya? Dia tuh takut melukai atau takut dilukai gitu Kak kalau misalkan dia memutuskan gitu kan. Berarti lebih ke galau ya. Dia juga galau nih Kak. Jadi ROCD itu dia merasakan kebimbangan. Dia cocok atau tidak, dia serasi atau tidak gitu kan. Jadi di benak dia terjadi gangguan ROCD tersebut gitu Kak. Ilmu baru nih. Ya kan karena perbedaan agama ini nih Kak. Nah, kalau misalkan dari sisinya Kak Aras tuh nih gimana nih Kak? Coba saya lihat lagi pertanyaannya. Pacaran beda agama. Yang pertama, ini yang si perempuannya ini muslim atau non muslim nih Kak? Ini perempuannya muslim. Perempuannya muslim ya. Perempuannya muslim ini. Yang pertama saya pengen mengkritisi dulu dari pacarannya sendiri itu kan sudah dilarang ya oleh agama ya. Pacaran sendiri udah dilarang oleh agama dan itu udah tertera di dalilnya, ada di Quran surat Al-Isra ayat 32 kalau tidak salah ya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Nah, dari hal itu aja kalau misalkan statusnya masih pacaran itu aja udah salah gitu. Betul. Beda hal dengan orang yang ingin mempertanyakan, ingin menikah. Misalkan ada laki-laki non muslim ingin melamar, ingin menikahi si wanita yang muslim ini tanpa pacaran ya, yang jelas. Kalau itu beda lagi jawabannya. Kalau dari segi Islam, kalau wanitanya muslim, laki-lakinya non muslim, itu sudah jelas haram untuk dinikahi. Dalilnya dari mana? Karena Rasulullah pernah memisahkan atau menceraikan dulu anaknya yang si suaminya itu masih dalam keadaan kafir. Jadi Rasulullah menceraikan dulu dan setelah masuk Islam baru dinikahkan kembali. Itu dalilnya dari situ. Hanya saja berbeda kalau misalkan dari laki-lakinya yang muslim, wanitanya yang non muslim. Ini ada di Quran surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sesembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini itu ayatnya, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Oh gitu. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Nah, Alkitab sebelum kamu itu apa? Yahudi dan Nasrani. Jadi berdasarkan ayat ini, menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah mengatakan wanita ahli kitab di sini itu disebut Yahudi dan Nasrani. Maka Yahudi dan Nasrani, atau mungkin sekarang Yahudi dan Kristen ya, Kristen itu boleh dinikahi. Karena hanya saja tetap sebaik-baiknya wanita yang dinikahi untuk laki-laki muslim ya tetap adalah muslimah. Wanita muslimah ya Kak ya. Wanita muslimah. Dan di sini Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukan wajib dan juga bukan sunnah yang menikahi non muslim itu, hanya saja diperbolehkan. Gitu, hanya saja diperbolehkan. Namun juga ada catatan penting nih Den, dari laki-laki yang ingin menikahi wanita yang non muslim. Catatan pentingnya adalah yang pertama, ya bentar gitu ya, gitu. boleh. Yang pertama adalah menikahnya jangan sampai di tempat non muslim.
Oke. Itu yang pertama. Heeh. Yang kedua adalah bukan berarti saat nanti mereka punya anak, Mm-mm. si anak itu dibebaskan untuk memilih mau masuk agama yang mana. Mm-mm. Si anak tetap harus mengikuti agama orang tuanya, agama si Ayahnya ayahnya sebagai Yaitu? seorang muslim. seorang muslim. Dan yang ketiga, di sini bukan berarti si laki-laki ini terbebas dari mendakwahkan kepada istrinya untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Oh Gitu. Jadi harus memperhatikan 3 hal ini juga. Semoga teman-teman RTH di rumah juga bisa memahami ya Kak ya. Ya. Bisa tersampaikan juga nih apa yang kita sampaikan. Amin amin.